Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun salasatun darajatun wa salasatun kafaratun. Ammal munjiyatun fa khasyatullah ta'ala bisyirri wal alaniyati wal qasdu fil faqri wal ghina wal adlu fir ridha wal ghadab. Itu yang kemarin kita bahas ya Mas ya. Yang pertama adalah 3 perkara yang dapat menyelamatkan manusia. Yang pertama adalah fakhasyatullah ta'ala bisyirri wa alaniyatin, takut kepada Allah di dalam keadaan rahasia maupun dalam terang-terangan. Wa qasdu fil faqri wal ghina, yang kedua adalah dalam keadaan biasa, di dalam fakir maupun dalam kaya. Yang ketiga wal adlu fir ridha wal ghadab, adil di dalam ridho dan marah. Itu yang menyelamatkan. Kemarin kita sempat bahas. Wa amal muhlikatu fasukhun sadidun. Wa amalan anapun muhlikatun yang merusak. Nah, sekarang adalah 3 perkara yang dapat merusak. Fakhusun syadidun, yakni adalah kikir yang amat sangat luar biasa. Kikir, bakhil, perit. Kikir, bakhilun syadidun. Ya. Apa sih kikir itu? Fala yuadim alaihi man yakni orang yang tidak mengembalikan sesuatu darinya daripada hak Allah Ta'ala dan hak makhluk ya. Jadi tidak mengembalikan sesuatu yang ada pada dirinya kepada Allah maupun kepada makhluk, itulah yang bakhil. Contoh para jamaah, kita mempunyai uang yang kita punya itu kan mungkin para jamaah sudah mengetahui ada hak Allah dan ada hak makhluk. Hak Allah yang dipardukan yakni zakat. Zakat yang wajib itu hak Allah ya, meskipun kembali kepada manusia. Dan zakat makhluk itu adalah hak Allah. Jadi lamun tia orang gawe mah 2,5% itu hak makhluk, hak manusia. Ya. Itu harus diberikan, harus dikeluarkan. Dengan catatan kita mempunyai kelapangan. Tapi kalau kita masih rupak dengan keadaan kita, banyak hutang, ya, banyak setoran, dahulukan dulu yang wajib, yakni membayar hutang. Ya. Di dalam bab sedekah ada hadis yang bertela menyebutkan tentang perkara sedekah. As-sakhiyun qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan yakni dekat dengan Allah, dekat pula dengan manusia, dekat pula dengan surga, dan jauh daripada neraka. Al-bakhilu ya, ba'idun minallah, ba'idun minal khalqi, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar.
Sedangkan orang yang kikir itu jauh daripada Allah, jauh daripada makhluk, jauh daripada surga, tapi dekat dengan neraka. Ya, iya. Perbedaan orang yang suka berderma dengan orang yang bakhil. Nah, di kholaqoh kita setiap malam Kemis batal bakhilna. Naon? Tempo. Kopi aya, cai aya, kejo aya. Batal bakhilna. Insyaallah jembar rezekina. Amin. Gitu. Bahkan dilanjutkan lain dalam hadisna, al-jahlu sakhiyun ahabbu ilallah, ya, bin alimil bakhli. Orang yang bodoh tapi dermawan itu lebih dicintai Allah daripada orang yang alim tapi kikir. Ya, awas. Orang yang berderma itu sangat Allah cintai para jamaah. Ar-Rahimu yarhamuhumur Rahman. Karena orang yang menyayangi manusia pasti disayangi oleh Allah. Orang yang menyayangi makhluk Allah pasti Allah menyayangi orang tersebut. Karena Allah kesifatan sifat Rahman. Tuh, ya. Makanya dekat dengan Allah. Tuh, batal bakhilna mere rokok pariwan, batal bakhilna. Nikmat itu karasa. Bahkan apabila kita bicara tentang kebakhilan, ya diingat ceritana Barham al-Majusi. Ya. Barham al-Majusi. Barham al-Majusi ini adalah orang yang Majusi, orang yang terkenal besar sekali membuat kemaksiatan di kampung halamannya. Dihikayatkan oleh Syekh Abdullah bin Mubarak ketika dia melaksanakan haji. Ketika melaksanakan haji, Syekh Abdullah bin Mubarak tidur di Hijr Ismail. Setelah tidur bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Berkata pada Abdullah, temui Barham al-Majusi, dia tinggal di kota Baghdad. Terbangunlah Abdullah bin Mubarak. Bahkan dia mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang dikhawatirkan mimpi itu keluar daripada setan. Kedua kali, ketiga kali mimpi yang sama itu terjadi. Temui Barham al-Majusi, sampaikan kepadanya Allah telah ridho kepadanya. Sehingga Barham ketika selesai haji, dia langsung ke kota Baghdad untuk mencari yang namanya Barham al-Majusi. Barham orang Majusi. Setelah mencari, Abdullah bin Mubarak ketemu dengan Barham. Yang mungkin orang inilah yang terdapat dalam ilafat mimpinya. Setelah ditemui, ditanya, apa engkau Barham al-Majusi? Betul. Ditanya, apalah amalan engkau yang engkau sering lakukan? Menjawab Barham, saya sering memberikan pinjaman kepada orang lain, tapi ketika mengembalikan aku minta supaya ditambah dengan lipatan. Artinya melaksanakan riba. Menjawab Abdullah bin Mubarak, itu adalah haram di dalam Islam. Lalu apalagi amalan yang engkau lakukan? Aku mempunyai 2 orang putra dan mempunyai 2 orang putri. Aku nikahkan mereka. Jadi Barham menikahkan anak laki-laki dan anak perempuan. Dipasang-pasang, dinikahkan. Menjawab lagi Abdullah bin Mubarak, itu pun juga haram.
Lalu ada amalan apa lagi yang engkau lakukan? Yang ketiga, aku mempunyai seorang anak perempuan yang mana anak ini terlalu cantik sehingga tidak ada yang mampu untuk menandingi kecantikannya. Lalu aku nikahi anak tersebut. Menikah dengan anaknya sendiri yang cantik. Masya Allah. Semakin kaget Abdullah bin Mubarak dengan kelakuan si Barham al-Majusi ini. Ketika mendengar ceritanya, sungguh tidak ada kebaikan sedikit pun. Lalu apa lagi yang kau kerjakan, Barham? Menjawab Barham al-Majusi, pernah ada golongan di antara kamu ketika malam-malam datang ke rumahku seraya menyalakan lampu. Ketika aku hendak bersenggama dengan istriku, dia menyalakan lampu. Tapi dia setelah itu mematikan lampu lalu pergi. Berulang-ulang datang ke rumahku, menyalakan lampu lalu pergi. Aku menaruh curiga terhadap perempuan dari segolonganmu, artinya perempuan seorang muslim. Sehingga Barham mengikuti perempuan tersebut sehingga sampailah di suatu rumah yang amat jelek, bilik, terdengar ketiga anaknya sedang menangis kelaparan. Terdengar oleh Barham, mana ibu, makanan apa yang engkau bawa kepadaku? Aku sungguh lapar. Anaknya seraya menangis. Menjawab perempuan seorang muslim tersebut, wahai anakku, sesungguhnya aku malu meminta kepada selain Tuhanku, apalagi meminta kepada Barham, musuh Allah, orang Majusi. Ketika Barham mendengar tangisan anak-anak dari ibu tersebut, Barham dengan keikhlasannya mengambil sendiri makanan yang ada di rumahnya dengan tangannya, dengan tampan. Orang yang melakukan perbuatan yang sangat luar biasa kejina, rela mengantar makanan terhadap ibu dan anak tersebut yang sedang kelaparan. Kata Abdullah bin Mubarak, itu Barham, itulah yang menyebabkan Allah telah ridho kepadamu. Bayangkan, kaget si Barham, lalu bersyahadat kepada Allah. Setelah itu meninggal dunia. Tuh geningan, wali jadi wali ya, padahal cuman tepira merek ejo hungkulnya. Mangkana ketika kita mampu beri, meskipun apapun yang ada dan berapapun yang dapat kita berikan, ya, itu para jemaahnya. Terus kikir ini ada yang diperbolehkan para jemaah. Bukan berarti kikir itu saklek, tidak diperbolehkan. Dengan catatan dalam keadaan rupek untuk dirinya sendiri, maka kikir ini dibolehkan. Contoh, saya mempunyai beras hari ini. Dalam ilmu syariat 1 liter ini untuk cukup makan saya dan keluarga saya sehari. Ada yang minta tek. Boga beas teh. Aduh, krisis. Dalam arti krisisnya sudah punya segitu-gitu, enggak ada lagi. Kikir, bakhil dalam hal itu diperbolehkan, ya. Jangan sampai kita punya 2 liter tapi ngomong 1 liter, itu yang tidak diperbolehkan, ya. Jadi dalam keadaan krisis itu diperbolehkan. Itulah yang dapat merusak fasyahun syadidun, kikir yang sangat luar biasa. Wahawan muttaba'un, dan yang kedua yang dapat merusak yakni ialah mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan. Kade para jamaah, nafsu itu tidak semua jelek, ya.
Tapi nafsu itu pun menjurung kita akan kebaikan. Ya, awas, tidak semua jelek, tapi menjurung kita pun ke dalam kebaikan. Tapi hati-hati para jamaah, dalam kebaikan pun kalau kita terbuai akan terjebak dalam nafsu tersebut. Tapi kalau kita sudah mengetahui tentang bab-bab sabar dan ridho ikhlas, selamatan dari nafsu yang mengarahkan kita dalam kebaikan. Artinya apa? Dalam kebaikan pun jangan lupakan niat liridhallahi ta'ala. Niat semata-mata untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Eta. Nafsu pun menjorong dalam kebaikan. Hati-hati para jemaah. Makanya yang dapat merusak adalah mengikuti hawa nafsu. Tekenging ya. Bisa melawan hawa nafsu itu. Nah, hawa nafsu itu bisa timbul dengan dua penyebab. Banyaknya makan, banyaknya tidur. Makan menyebabkan kita malas, banyaknya tidur menyebabkan kerasnya hati. Ya. Makan loba teh nyatu, males, loba teh molor, keras hati. Lamun hayang enteng ibadah saeutikeun daang, saeutikeun kana molor, tapi lobakeun kana qiyamul lail. Tong bergadang kade. Ya, gitu. Wa'ijabul mar'i binafsi, mengagungkan ya, mengagungkan dirinya sendiri terhadap orang lain, Masya Allah ya. Yang ketiga itu ya, wa'ijabul mar'i binafsihi ya. Bahkan ningalina dengan mata kesempurnaan beserta lupa akan nikmat Allah Ta'ala yang telah diberikan. Punten para jamaah, diberikan ketampanan itu adalah karunia atau nikmat. Karena kita tidak menginginkan tampan dan tidak menginginkan kita tidak tampan. Tapi ketika seseorang diberikan kelebihan, ketampanan maupun kecantikan, tapi takjub akan ada apa yang ada pada dirinya dan melupakan Allah, itulah kerusakan ya. Karena poho kanu nyiptakeun ujub jadi nanti. Ujub kan merasa benar dan meremehkan orang lain. Asa aing panggil runtah zaman namanya lagunanya. Nah dua sumbang. Irungna alus, bibir alus. Di tempat diharap digigir mani mulus. Runtah aya nama cocok ieu laguna euy. Ya. Kitu para jamaah. 3 perkara yang merusak. Yang pertama adalah kikir yang amat sangat. Yang kedua mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga mengagungkan dirinya sendiri terhadap manusia serta melupakan akan nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Tak kitunya singkade urang mah da diajar teh lain diajar ngaji biasa para jamaah. Tapi diajar ngolah kana hatinya. Sok tajdidun niat. Bulak-balik kana niat. Perbaiki terus niat kita. Ya, jangan sampai ibadah kita yang tadinya mau lurus jadi bulak belok karena niatnya yang tidak lurus. Makanya kalau ada peniatan yang tidak meluruskan, ganti dengan hal yang meluruskan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.